Ya, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI memperkuat perannya sebagai mitra strategis pembangunan nasional melalui berbagai inisiatif yang berdampak nyata bagi rakyat. Semangat ini sejalan dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju yang diusung pada peringatan kemerdekaan ke-80 RI di tahun ini. Karena itu BRI terus berperan aktif berbagai program prioritas pemerintah yang pro rakyat, terutama yang menyasar kepada penguatan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk lebih lengkapnya, langsung saja kita simak dalam 8 langkah nyata BRI mendukung bangsa yang berdaulat, sejahtera, dan maju. Oke, untuk yang pertama kita ketahui BRI merupakan bank dengan portofolio kredit UMKM terbesar di Indonesia. Kita lihat saja ya, di akhir semester 1 2025 pertumbuhan kredit BRI ini mencapai 6% secara tahunan atau year on year. Yang outstandingnya ini sudah mencapai 1.416,6 triliun rupiah. Dari outstanding kredit yang disalurkan ini, segmen UMKM ini mengambil porsi 80,32% atau setara dengan 1.137,84 triliun rupiah. Nah, hal ini menjadi bukti nyata dukungan BRI begitu besar terhadap sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Sejauh ini BRI juga merupakan penyalur kredit usaha rakyat atau KUR terbesar di Indonesia, sehingga BRI berkontribusi langsung dalam memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan perekonomian grassroots. Sepanjang Januari hingga Juni 2025, BRI menyalurkan KUR senilai 83,88 triliun rupiah kepada 1,8 juta debitur, termasuk kepada pelaku UMKM yang terlibat dalam program sosial, misalnya saja pemasok pada program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Dukungan ini tentunya diharapkan memperkuat rantai pasok sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih merata di berbagai daerah. Berbicara terkait lapangan kerja yang lebih merata, terdapat hal menarik lainnya perlu kita ulas bersama. Untuk itu, mari kita simak ke slide selanjutnya. Ya, sebagai upaya mendorong inklusi dan literasi keuangan nasional, BRI juga aktif mengembangkan jaringan agen BRILink. Sebab agen BRILink ini merupakan garda terdepan BRI dalam menghadirkan layanan perbankan hingga ke pelosok negeri. Selain itu, keberadaan agen BRILink ini juga BRI berkontribusi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Performa agen BRILink yang terus dikembangkan oleh BRI ini juga tidak kaleng-kaleng ya pemirsa ya. Hingga akhir semester 1 tahun 2025 atau tahun ini, BRILink ini telah mencapai 1,22 juta orang. Ini merupakan yang tersebar di 67.000 desa. Hanya dalam kurun waktu 6 bulan, agen-agen tersebut telah memproses 540 juta transaksi dengan volume mencapai 843 triliun rupiah. Selain melalui jaringan agen, sejauh ini BRI juga tetap memberikan layanan luas melalui 7.422 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia agar dapat memastikan setiap lapisan masyarakat di Indonesia bisa dengan mudah meraih akses layanan perbankan. Selanjutnya kita lihat slide berikutnya. Berbicara mengenai akses layanan perbankan bagi masyarakat secara luas, tentunya di era digitalisasi, kehadiran platform digital yang canggih atau super app ini menjadi suatu hal yang mendesak atau wajib. Menjawab hal ini, BRI terus berinovasi mengembangkan fitur-fitur BRIMO sebagai wujud strategi transformasi digital perusahaan. Dan hingga Juni 2025, ekosistem super app ini sudah digunakan oleh 42,7 juta user atau meningkat 21,2% secara tahunan. Volume transaksi super app BRIMO ini juga tumbuh 25,5% hingga menjadi 3.231,7 triliun rupiah. Capaian ini menegaskan relevansi BRIMO dalam memenuhi kebutuhan layanan perbankan digital masyarakat. Dan sejauh ini BRIMO pun menjadi super app dengan rating tertinggi di antara bank konvensional di Indonesia usai memperoleh skor 4,7 di Google Play maupun App Store. Penilaian positif ini juga mencerminkan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan BRIMO.
Selanjutnya, tidak hanya fokus menjalankan transformasi digital sebagai wujud komitmen melayani dan memberdayakan masyarakat, BRI juga konsisten mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas. 625 desa brilian, 41.217 klaster usaha, dan 54 rumah BUMN menjadi bagian dari inisiatif pemberdayaan BRI yang tersebar di seluruh Indonesia. BRI fokus mendampingi, mendorong program pemberdayaan, dan juga mendukung program naik kelas UMKM dengan aktif memberikan edukasi literasi keuangan, pelatihan kewirausahaan, serta pengadaan program peningkatan kapasitas usaha. Selanjutnya, dukungan BRI terhadap ekonomi kerakyatan sendiri ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Kenapa demikian? Karena BRI sendiri juga aktif memperluas akses permodalan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat akar rumput atau grassroots. Hal ini pun turut ditopang dengan kekuatan yang dimiliki BRI selaku induk holding ultramikro dengan menggabungkan kekuatan BRI sebagai induk bersama PT Pegadaian dan Nasional Madani atau PNM. Hingga semester 1 2025, Holding Ultramikro ini telah melayani 34,7 juta atau 34,78 juta debitur aktif dengan total pembiayaan mencapai 631,9 triliun rupiah. Pada periode yang sama, jumlah simpanan mikro Holding Ultramikro ini juga telah mencapai 126 juta rekening. Oke, komitmen BRI untuk berkontribusi terhadap perekonomian RI tidak hanya sebatas atau terbatas di segmen UMKM dan mikro, tetapi juga terhadap sektor properti, khususnya pembiayaan untuk rumah pertama. BRI terus berperan aktif dalam mengurangi backlog perumahan nasional. Bahkan BRI menjadi sebagai salah satu mitra penyalur fasilitas likuiditas pembiayaan rumah atau pembiayaan perumahan atau FLPP. Dan pada tahun 2025 ini Perseroan mendapat mandat tambahan kuota penyaluran sebanyak 25.000 unit atau melesat 7.300 unitan. Dan penambahan kuota ini merupakan bukti komitmen BRI yang kuat untuk mendukung program 3 juta rumah pemerintah Indonesia. Hingga hingga semester 1 2025, BRI telah menyalurkan KPR bersubsidi untuk program FLPP kepada 97.878 penerima manfaat dengan outstanding kredit mencapai 13,35 triliun rupiah atau tumbuh 19,51 secara tahunan. Nah, untuk langkah nyata yang ketujuh, BRI juga berpartisipasi untuk mendukung pengembangan koperasi Desa Merah Putih melalui pendampingan usaha dan akses layanan keuangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih ini diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 sebagai langkah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dari desa. Sebagai mitra koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, BRI membagikan pendampingan dan akses produk yang komprehensif dengan konsep One BRI Solution untuk memastikan keberlangsungan koperasi ini. Pendampingan usaha dilakukan agar pengurus koperasi ini dapat memperoleh solusi finansial, pendampingan bisnis agen briling, penyelenggaraan pelatihan pengurus dan anggota, serta penyediaan platform digital untuk edukasi dan asesmen kapabilitas. Sedangkan konsep One BRI Solution sendiri ini membuat BRI mampu menyediakan akses pembiayaan sesuai kebutuhan koperasi, menghadirkan agen briling untuk layanan keuangan formal dan menyediakan super app Kilola by BRI untuk memudahkan pengelolaan keuangan. Oke, selanjutnya. Ya, pemirsa, untuk wujud nyata yang ke-8, kita akan membedah mengenai kontribusi BRI terhadap para pekerja migran Indonesia atau PMI. Sebab BRI tak pantang mundur untuk mempertegas komitmennya dalam mendukung kebutuhan para PMI yang dikenal sebagai pahlawan devisa. Buktinya sejauh ini BRI mencatat
kalau 1,5 juta nasabah perseroan yang juga merupakan PMI telah menggunakan jasa remitansi perseroan ke seluruh dunia. Layanan remitansi BRI ini dirancang untuk memudahkan para PMI mengirimkan hasil kerja keras mereka kepada keluarga di tanah air dengan aman, cepat, dan biaya yang terjangkau. Sebagai bukti nyata terhadap dukungan kepada PMI, BRI juga memperluas jangkauan layanan perbankannya ke Taiwan melalui pembukaan BRI Taipei Branch pada 8 Agustus 2025. Oke. Sebagai satu-satunya kantor cabang bank asal Indonesia di Taiwan, BRI Taipei Branch siap menjadi pusat layanan perbankan komprehensif, khususnya bagi 360.000 PMI yang bekerja di Taiwan melalui layanan remitansi, simpanan, dan investasi untuk perencanaan masa depan. Pengembangan layanan di Taiwan ini telah melengkapi kehadiran BRI di berbagai negara melalui jaringan kantor internasional. Sebab sebelumnya BRI telah memiliki jaringan kantor internasional, yakni BRI New York Agency, BRI Singapore Branch, BRI Hong Kong Representative Office, dan BRI Timor Leste Branch, dan BRI Cayman Island Branch. Nah, pemirsa, itulah 8 langkah nyata BRI mendukung bangsa yang berdaulat, sejahtera, dan maju. Grup CEO BRI, Heri Gunardi, menegaskan BRI akan terus menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa ini, memastikan setiap langkah pembangunan membawa manfaat nyata bagi rakyat dengan memperkuat UMKM, memperluas inklusi keuangan, dan mendorong transformasi. Kami optimistis Indonesia mampu menjadi negara yang semakin berdaulat, sejahtera, dan maju.